Selamat malam semua, thank you yang udah datang. Kembali lagi bersama gue, Omar. Di sini kita bakal ngebahas tentang long term financial planning and goals ya. Ini di chapter 4, berarti week ke-3 ya, week ketiga. Oke, eh, kita mulai aja. Jadi yang pertama gue mau jelasin ya teori sedikit kenapa tuh kita harus belajar long term financial planning and goals. Sebenarnya untuk simpelnya biar kalian ngerti ya. Jadi itu untuk bisnis ya dia bisa sustainable gitu kan. Ya dia kan perlu pendanaan gitu, pendanaan yang terus-menerus. Nah, pendanaan itu bisa dapat dari dua. Yang pertama liabilities, yang kedua equity. Nah, di sini kita bakal ngebahas lebih banyak di liability side. Kenapa? Karena di liability itu gampang lah untuk mendapat external fundingnya gitu, terutama dari bank ya gitu. Nah, selain itu juga yang harus kalian ngerti ya di materi ini sebenarnya jadi kalau misalkan perusahaan tuh punya laba bersih atau net income itu bakal dibagi dua gitu. Ada yang masuk ke dividen, ada yang masuk ke retained earning. Nah, fungsi kedua ini apa sih? Yang pertama, kalau untuk dividen ya dia untuk ngasih sebagian hasil keuntungan dia untuk para pemegang saham gitu kan. Nah, kalau retained earnings itu gunanya adalah keuntungan itu untuk digunakan ke next operasi berikutnya gitu di next tahun. Misalkan dia dapat return earning 5.000 di tahun 2022. Nah, dia nanti bakal digunain si 5.000-nya itu di 2023. Nah, terus ya biasanya tuh kalau di perusahaan-perusahaan ya, di return earning dan dividen ini, itu biasanya rasionya beda-beda ya tiap perusahaan. Ada yang 70-30, ada yang 20-80, ada yang 10-90, dan ada juga yang nggak bagi-bagi dividen, itu kebijakan perusahaannya sendiri gitu. Nah, yang perlu kalian tahu juga, di sini gua nggak bakal ngebahas tentang internal growth rate dan sustainable growth rate karena ini materinya cukup gampang. Jadi kalian bisa belajar sendiri. Sebenarnya yang lebih penting yang hitungan kita nanti. Nah, di sebenarnya kalau untuk bedainnya adalah internal growth rate adalah di mana itu kita harus bisa ngelihat growth sebuah perusahaan itu dari perusahaannya itu sendiri tanpa external financing. Makanya di sini kita pakainya rumusnya pakai ROA atau return on asset. Nah, sedangkan kalau sustainable growth rate kita melihat gimana nih sih perusahaan ini bisa growth tapi dengan external financing gitu. Dengan constant dan constant equity debt to equity ratio-nya yang sama. Makanya di sini kita rumusnya pakai ROE. Oke, kita langsung ke latihan soal aja ya. Oke. Jadi di sini kita tahu ya kalau di 2021 dikasih tahu salesnya ini bla 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 income statementnya gini gitu kan. Nah, eh, kita disuruh nentuin apa sih? Disuruh nentuin external financingnya kan. Dan dengan asumsi kita tuh ada 20% growth di salesnya gitu. Nah, ini juga cukup gampang. Ini sama aja sebenarnya sama mirip-mirip sama materi yang pertemuan sebelumnya kita dikaliin semua 20%, 20%, 20%. Jadi yang pertama salesnya dikali 20%, nih jadi hasilnya yang segini, terus costnya juga dikali 20%, ada expense-nya dikali 20%. Ketemu EBIT-nya segini. Nah, eh, ini kan juga dibilang ya, kalau yang di apa namanya, dikali 20% tuh yang cost, ada expense, current asset, fixed asset, dan lain-lain. Nah, di sini interest rate-nya dia bilang nggak ada nih, ya udah interest rate-nya tetap segini. Ketemu taxable income kita gitu kan. Nah, terus dari taxable income kita ketemu taxes-nya, tinggal dikali 25% dari taxable income, akhirnya kita ketemu nih net income-nya gitu. Nah, di sini kita tuh harus tahu ya sebenarnya untuk nentuin dividen sama return earnings-nya tuh berapa persennya. Nah, cara yang paling mudah kalian tuh harus tahu namanya dividen payout ratio gitu. Nah, rumusnya cukup gampang, itu tinggal dividen dibagi net income gitu. Ketemu misalkan contohnya yang si 2020 ini ya. Nah, eh, dari dividen ini kita dibagi sama net income-nya, jadi 27.475 dibagi 83.740 ketemu 0,32. Nah, berarti dividen payout ratio-nya kan segitu kan.
Nah, tinggal berarti untuk nemu dividen yang di 2021-nya dengan sales growth to 20%, itu tinggal berarti net income-nya yang 102.398 dikali sama 0,328 ini, ketemu kan dividennya. Nah, yang tadi gue udah bilang, kalau untuk menentukan apa namanya dividen dan return earnings itu kan ada rasionya ya. Nah, kalau udah dapat angkanya sebenarnya tinggal dikurang aja. Jadi, untuk mendapatkan return earnings-nya di sini adalah eh, net income dikurang dividen, ketemu return earnings-nya 68.801 gitu. Nah, oke. Di sini kan kita udah tahu ya, apa namanya, eh si return earning-nya gitu kan. Nah, kita disuruh juga bikin apa namanya, balance sheet-nya gitu kan, kan untuk mengetahui si external financing itu. Nah, external financing sendiri itu rumusnya adalah total aset dikurang sama total liabilities plus equity gitu kan. Nah, ini juga sebenarnya sama aja dengan asumsi yang ini ya, growth-nya 20%, yang lainnya ngikutin. Jadi, cash-nya dikali 20%, terus airnya dikali 20%, inventory-nya dikali 20%, ketemu total current asset yang baru itu segini. Nah, untuk property plant and equipment-nya itu dikali 20% juga kan. Nah, ketemulah total asetnya dari tambahan total current asset ditambah total non current asset. Nah, kita lanjut ke liabilities nih. Yang diubah apa aja sih? Tadi dibilang kalau yang diubah itu adalah accounts payable sama notes payable-nya. Accounts payable aja nih gitu kan. Nah, ya udah tinggal dikali 20% gitu. Nah, notes payable-nya kan tetap konstan ya. Nah, kita dapat total current liabilities-nya segini gitu. Dan long term debt-nya tuh juga sama kan segini. Nah, di bagian equity itu juga sama aja. Common stock tuh biasanya ya sama lah konstan gitu, kecuali dia nge-issue stok baru gitu. Nah, yang beda itu adalah return earnings yang tadi gue udah bilang. Kalau dia bakal dilanjutin ke operasi tahun berikutnya gitu kan. Nah, di sini berarti return earnings yang kita udah dapet, yang di sini itu bakal ditambahin ke return earning yang di balance sheet-nya gitu. Jadi, return earnings yang di sini, yang baru, yang 2021, itu nanti bakal ditambah ke yang 2020 untuk mendapat return earnings yang baru di 2021 gitu. Nah, untuk total equity-nya tinggal common stock ditambah return earnings yang baru, ketemu hasilnya segini. Untuk total liabilities dan equity-nya adalah tinggal ditambah aja berarti. Nah, terus untuk mencari external financing-nya ini adalah tinggal total aset dikurang total liabilities dan equity. Jadi 559.452 dikurang 545.769. Ketemu dia tuh butuh external financing sebesar 13.683. Gitu deh. Aman ya sampai sini ya. Masih gampang lah. Jadi sebenarnya stepnya adalah yang penting untuk bikin ini tinggal dikali-kali aja 20%, terus tinggal ngikutin apa namanya, sorry, tinggal ngikutin rumus income statementnya aja. Nah, untuk dapat dividen sama return earnings-nya itu tinggal dibagi aja, kalian harus tahu rasionya berapa, terus tinggal dikali. Kalau udah ketemu salah satunya, tinggal dikurang sama net income gitu. Nah, kalau untuk nyari external financing-nya juga sama. Di balance sheet-nya kalian tinggal dikali 20% yang dibutuh dikaliin. Dan yang paling berubah itu adalah return earnings-nya ya. Return earnings-nya tuh harus ditambah sama return earnings yang terdahulu. Kalau udah ketemu, nanti tinggal ditambahin semua, terus tinggal total aset dikurang sama total liabilities plus equity gitu. Oke, kita lanjut ya. Maaf mau tanya. Ya. Oh, berarti kalau apa yang antara yang konstan sama yang dikali 20% itu berarti itu emang kayak udah pasti ada di soal gitu ya, Kak? Udah harusnya udah ada di soal kok. Kayak Hmm. yang ini kan dikasih tahu nih. Nih, Hmm. misalkan bla 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 grow 20% gitu. Interest expense will remain constant gitu kan. Nah, Hmm. the tax rate sama dividend payout juga remain konstan gitu. Nah, yang lain baru dikasih tahu kan apa sih yang nggak konstan gitu, kayak other expense, current asset, fixed asset, dan lain-lain gitu.
Oke, oke, terima kasih. Aman. Nah, sama biasanya kalau si common stock ini juga pasti konstan ya, soalnya dia tuh eh, nggak pasti berubah, jarang lah berubah gitu. Kecuali kalau di soal dia bilang dia bakal nerbitin lembar saham baru gitu, atau memperbanyak lembar saham gitu, itu baru berubah. Tapi kalau misalkan nggak dibilang apa-apa tentang common stock itu tetap sama sih. Jadi tinggal ikutin soalnya aja. Oke, di sini juga sama ya. Kita ngikutin dari yang apa income statement dan balance sheet-nya yang dari soal nomor 24. Nah, tapi di sini kita tahu nih ternyata yang sebelumnya itu si perusahaan itu cuma 80% capacity gitu. Nah, kalau misalkan 100% berapa sih EFN-nya gitu. Nah, di sini kita harus tahu nih sebenarnya full capacity-nya untuk salesnya berapa dulu gitu kan. Nah, itu rumusnya cukup gampang juga untuk cari full capacity-nya. Tinggal sales yang 2020 itu dibagi sama 80%. Jadi ketemunya adalah 858.163 gitu kan. Nah, di sini kita juga harus tahu nih sebenarnya eh, si yang lainnya kan juga bakal berubah ya dari asetnya gitu kan. Nah, kita harus tahu dulu nih full capacity ratio-nya tuh berapa sih. Nah, rumusnya tinggal dibagi aja, tinggal fix aset yang ini sama dibagi sama full capacity ratio-nya si sales-nya ini ketemu segini kan. Nah, habis itu kita tinggal ikutin aja gitu. Berarti si total fix asetnya, jadi tinggal si ini dikali sama apa namanya sales yang barunya ketemu 328.301. Nah, berarti untuk rumus EFN-nya adalah kan kita bikin baru nih ya. Berarti current asset yang baru ditambah sama fixed asset yang baru terus dikurang sama total liabilities plus equity. Jadi tinggal ditambah-tambah aja ketemu si ini hasil EFN-nya adalah minus 68.393 gitu. Oke, aman ya sampai sini ya. Oke, kita lanjut aja. Oke, di sini sama ya. Kita pakai tetap yang 24-nya ini. Sebentar guys. Oke, sorry, ada distraksi. Nah, di sini yang ngebedain adalah di mana kita mau tuh si debt and equity ratio-nya tuh harus sama gitu kan. Nah, berarti rumusnya apa sih gitu kan? Apa yang ngebedain cara ngitungnya gitu, si EFN-nya sendiri. Nah, di sini kita harus tahu debt to equity ratio-nya dulu nih yang di tahun 2020 gitu kan. Sebelum kita lanjut ke 2021-nya gitu, yang growth 20%. Nah, untuk debt to equity ratio-nya itu rumusnya sama aja kayak total liabilities dibagi sama total equity gitu kan. Nah, ketemu kita debt to equity ratio-nya tuh 0,7 gitu kan. Nah, berarti di sini kita harus nyari total debt yang baru gitu kan. Nah, rumusnya gimana? Rumusnya adalah kita tinggal dikaliin sama si equity-nya aja yang baru gitu kan. Kan kita udah tahu nih ya tadi yang kita hitung equity-nya yang baru kan. Nah, untuk ketemu si total debt-nya itu gimana sih? Berarti tinggal si 0,7159 dikali sama si total equity yang baru gitu kan. Ketemu hasil si total debt-nya itu adalah 243.758 gitu kan. Nah, di sini kita juga harus tahu nih perbedaan si apa namanya kan accounts payable-nya berubah kan yang di 2020 sama 2021 gitu. Jadi yang di AP yang di 2000 berapa? 2021 berarti 64548 dikurang sama si 53,790 nih yang di sini kan. Ketemu hasilnya segini. Nah, berarti untuk EFN-nya sendiri adalah kita eh,
cari new total debt yang baru hasilnya segini, terus tinggal dikurang sama beginning sama yang long term debt yang ini gitu kan, ditambah sama beginning apa namanya, beginning apa current liabilities hasilnya segini, sama ditambah si change in accounts payable. Berarti rumusnya tinggal ditambah-tambah aja, ketemu hasilnya EFN-nya sama dengan segini gitu. Oke, sejauh ini aman kah? Aman ya? Masih gampang ya? Oke, ya tinggal ini aja sih. Jadi kalian tinggal yang penting tahu debt to equity ratio-nya berapa, sisanya tinggal ngikutin aja gitu. Sebenarnya nanti ada cara lain ya untuk ngitung dengan debt to equity ratio-nya tuh harus sama, tapi nanti gua ininya bakal di Excel aja lebih gampang. Oke, ini kita pindah ke Excel aja ya untuk soal yang ini. Sebentar. Oke, udah kelihatan kan ya? Oke, udah berarti ya. Oke, di sini kita juga disuruh nyari EFN gitu kan. EFN kita suruh nyari dengan given-nya segini gitu kan. Given-nya segini. Nah, sebenarnya sama aja sih sama yang 24 itunya. Nah, kita disuruh nyari yang 15%, 20%, sama 25%. Nah, EFN-nya yang baru gimana sih gitu kan. Nah, ini sama aja yang gue bilang tadi, kita ngerjain dari sales-nya dulu gitu kan. Dari income statement-nya dulu. Yang berubah apa aja? Sales, terus ada cost atau COGS, ada expense gitu kan. Nah, ya udah, berarti di sini tinggal dikali sama 15% aja. Dikali sama 115% lah gitu. Atau ditambah sama 15%. Jadi sales dikali ditambah 15% berapa gitu kan. Ketemu segini. Terus costnya juga di ini sama 15%. Dan ada expense-nya juga ditambah sama 15%-nya berapa gitu kan. Dikurang-kurang ketemu EBIT-nya nih. Ketemu EBIT-nya tinggal di eh, sales kurang cost kurang ada expense gitu kan. Nah, terus untuk interest paid-nya atau interest expense-nya itu dia konstan kan di sini. Berarti kita ngikutin sama yang di sini. Nah, dapat kita taxable income-nya. Terus dengan di sini kita kan nggak dikasih tahu ya apa namanya taxes-nya berapa gitu kan. Ya udah asumsikan aja 21 gitu. 21 atau 22 sebenarnya terserah kalian. Biasanya tuh kalau di perusahaan di Indo itu 22%. Tapi kalau nggak salah ya perusahaan di luar itu emang 21%. Nah, kalian ikutin aja sebenarnya di soal tuh di givennya berapa gitu lah. Kalau emang dikasih tahunya 20% ya udah pakai 20%. Tapi kalau nggak ada, asumsikan aja 22%. Gitu. Nah, taxes-nya ini 21% dapat dari taxable income aja gitu kan. Tinggal dikurang, ketemu net income-nya, tinggal taxable income dikurang sama taxes-nya, ketemu net income-nya segini. Nah, untuk dapat dividen sama sama return earning-nya gimana sih gitu. Nah, kalian harus tahu namanya tadi yang gue bilang adalah dividen payout ratio gitu kan. Nah, rumusnya apa sih? Rumusnya adalah dividen dibagi net income gitu kan. Misalkan berapa tadi? 0,32 gitu kan. Nah, ya udah ketemu 0,32 berarti untuk dapat dividen yang di 2021 ini dengan asumsi naik 15% tinggal dikali sama net income-nya gitu. Berarti untuk dividen di yang 15% ini adalah 32.000 gitu kan. Nah, untuk dapat return earning-nya gimana? Sama aja, tinggal dikurang aja net income sama dividen gitu kan. Ketemu return earning-nya segini. Oke, masih gampang ya. Kita lanjut aja di balance sheet-nya gini kan untuk dapat EFN-nya.
Nah, di sini juga dikasih tahu kalau misalnya yang berubah itu adalah current asset, fixed asset, sama accounts payable gitu kan. Ya udah, berarti semua yang ada account di fixed asset, di current asset ini itu bakal berubah gitu kan. Berarti ini tinggal dikali sama 115%, dikali sama 115%, dikali sama 115%. Ketemu karena asetnya itu adalah tinggal ditambahin aja. Berarti cash tambah AR tambah inventory gitu kan. Ketemu hasilnya 142,865. Nah, di sini kita juga dibilangin kan kalau fixed asetnya nambah juga gitu. Ya udah berarti tinggal dikali 115% juga. Ketemu total asetnya, tinggal total current aset ditambah total non current aset, ketemu total asetnya segini. Nah, kita lanjut ke liabilities dan equity gitu kan. Nah, untuk di liabilities yang berubah apa sih? Kalau di sini dia bilangnya adalah yang berubah accounts payable aja kan. Berarti di sini tinggal dikali sama 115% aja sama yang 2020-nya. Dengan asumsi notes payable-nya tetap, berarti si total current liabilities-nya adalah ditambah aja accounts payable ditambah notes payable gitu. Nah, di sini dia juga bilang long term debt-nya itu konstan. Berarti lanjut ke equity, di mana common stock itu biasanya juga konstan. Nah, di sini juga yang berubah ya. Nah, jangan lupa kalau return earnings yang selanjutnya, atau misalkan di tahun selanjutnya, itu jangan lupa ditambah sama addition to return earnings yang di income statement yang baru gitu. Berarti rumusnya adalah eh, return earnings, addition to return earnings di income statement ditambah sama return earnings yang tahun lalunya yang ada di balance sheet-nya gitu. Jadi ketemu return earnings yang baru gitu. Ini kan berarti ini tambah ini. Nah, total equity-nya adalah segini gitu, tinggal ditambahin aja. Nah, untuk total liabilities plus equity ya udah tinggal ditambah total current liabilities ditambah long term debt sama ditambah total equity. Nah, berarti untuk external financing-nya rumusnya adalah sama aja, ada total aset dikurang sama total liabilities plus equity. Nah, ketemunya berapa sih? Ketemunya minus 3804 gitu. Oke, masih muda lah ya. Ini sebenarnya sama aja tadi kayak yang soal nomor satu ya, 20%. Kita lanjut ke yang 25% aja. Nah, untuk 25% sebenarnya sama juga. Tinggal dikali sama 25% aja ditambah 25%. Jadi selesai ditambah 25%. Terus costnya ditambah 25%. Sama ada expense-nya ditambah 25%. Ketemu EBIT-nya itu tinggal dikurang-kurangin aja. Sales kurang cost, kurang other expense. Nah, dengan asumsi interest rate-nya juga tetap, kita ketemu taxable income-nya gitu. Tinggal EBIT dikurang sama interest rate-nya. Nah, berarti untuk taxes-nya juga dengan dikasih tahu 21%, ya udah berarti, sorry, berarti dia 21% dari si taxable income-nya berapa gitu. Ketemu minus 28.000 gitu kan. Ya udah, berarti net income-nya adalah taxable income tinggal dikurang taxes, ketemu net income-nya segini. Nah, di sini kita juga harus tahu nih dividen sama return earnings-nya berapa gitu kan. Di sini kita sama aja, kita harus tahu dividen payout ratio-nya. Nah, itu juga sama aja yang ngikutin yang di atas ini, kan soalnya sama juga ya gitu. Berarti kita tahu dividen payout ratio-nya adalah si dividen dibagi sama si net income-nya gitu. Nah, tadi ketemu berapa? 0,3 kan. Berarti 0,3 itu tinggal dikali sama si net income-nya. Ketemu dividennya segini. Nah, untuk dapat addition to retained earnings ya, itu juga mudah. Tinggal net income dikurang sama dividen gitu. Ketemu retained earnings-nya segini. Kita lanjut ke balance sheet-nya. Nah, di sini sama ya. Yang tadi dibilang yang berubah apa aja, yang berubah ada current aset, yang berubah ada current aset, terus ada yang berubah terus sama si fixed asetnya, sama si AP-nya gitu.
Berarti sama aja, tinggal dikali 125%, dikali 125%, dikali 125%. Sama aja sama yang tadi ya sebenarnya. Ini tinggal ditambah aja, dan ini juga dikali 125%. Nah, jadi total asetnya adalah total current aset ditambah total non current aset atau fixed asetnya, ketemu segini gitu kan. Nah, lanjut, yang berubah di liabilities itu adalah AP-nya aja kan. Ya udah, berarti AP yang dahulu yang 2020 tinggal dikali sama 125%. Nah, ketemu ya kan tadi gitu kan. Nah, notes payable-nya dia nggak berubah. Ini tinggal ditambah aja untuk total current liabilities-nya. Ya, dibilang di sini long term debt-nya juga nggak berubah, tinggal ngikutin aja. Dan common stock-nya juga nggak berubah. Yang berubah adalah di return earnings-nya gitu. Ya, tadi gue udah bilang, gimana untuk dapat return earnings yang di balance sheet yang baru itu harus ditambah sama return earnings yang terdahulu ditambah sama addition to return earnings di income statement yang baru gitu. Berarti return earnings yang di sini ditambah sama addition to return earnings yang di income statement yang kalian bikin baru. Ini untuk total equity-nya tinggal kalian tambah aja dan ketemu hasilnya total liabilities plus equity adalah segini gitu. Nah, untuk nyari external financing-nya juga sama, tinggal dikurang total aset dikurang sama total liabilities plus equity. Jadi ketemu hasilnya segini. Gitu deh untuk soal nomor 27. Sampai sini aman ya? Oke, gua asumsikan aman semua. Masih gampang. Oke, kita lanjut ya. Di sini kita juga sama ya, pakai income statement dan si balance sheet yang sama. Nah, tapi di sini perbedaannya adalah sama kayak nomor berapa tadi? Nomor 26 atau 25 ya? Nomor 26 kayaknya. Di mana dia minta si debt to equity ratio-nya itu konstan gitu kan. Nah, ya udah, kita kerjain dulu dari income statement-nya. Sebenarnya sama aja di sini, tinggal dia kan bilang growth-nya 30%. Terus yang berubah apa aja? Yang berubah sales, cost, other expense, and asset, fixed asset sama apa namanya accounts payable-nya gitu. Ya udah, berarti kita lanjut aja bikin income statement. Di sales-nya itu adalah tinggal sorry, sorry guys. Tinggal sales-nya ditambah sama 30%-nya gitu kan. Ketemu hasilnya segini. Nah, di mana cost-nya juga kurang lebih sama, ditambah 30%, ditambah 30%, ketemu EBIT-nya tinggal sales kurang cost kurang ada expense. Interest interest sorry, interest paid-nya sama. Nah, berarti kita ketemu taxable income. Taxable income itu EBIT dikurang sama interest paid gitu. Nah, dengan asumsi yang sama, itu 21% tax rate-nya. Jadi tinggal 21% dikali sama taxable income-nya. Nah, berarti tinggal dikurang aja. Benar ya? Oke, berarti tinggal dikurangin aja untuk dapat net income-nya. Itu ketemu segini gitu kan. Nah, sama lagi sebenarnya untuk nyari dividen sama addition to return earnings-nya. Untuk cari dividen, kalian harus tahu dividen payout ratio. Lagi-lagi rumusnya adalah dividen dibagi net income gitu kan. Ketemu 0,3 tinggal dikali sama net income yang baru gitu. Ketemu kalian dividennya yang baru berapa sih gitu. Nah, untuk dapat addition to return earnings, ini juga gampang. Tinggal net income dikurang sama dividen gitu kan. Karena ya yang tadi gue udah bilang, kalau di net income itu pasti akan dibagi dua. Ada yang masuk return earnings, ada yang masuk dividen. Oke, kita lanjut ya ke kemana? Ke income statement. Sorry. Tunggu lanjut. Ke balance sheets.
Nah, di sini kita mulai dari aset dulu. Yang berubah adalah current asset, fixed asset, sama si AP-nya kan. Oke, di current asset, cash-nya berubah, tinggal dikali sama 130% atau ditambah 30%. Terus AR-nya juga ditambah 30%, sama inventory-nya juga ditambah 30%. Gitu. Nah, untuk total current asetnya adalah ya udah tinggal cash tambah AR tambah inventory. Nah, di sini juga fixed asetnya juga berubah ya dikali 330% aja gitu. Nah, ketemu itu total asetnya adalah si apa namanya? Si total current asset ditambah total non current asset gitu. Nah, di sini AP-nya juga sama, dia berubah gitu kan, tinggal dikali 130%. Nah, tapi dengan asumsi dia mau debt to equity ratio-nya sama, kita pakai rumus yang nomor dua berapa tadi? 25 atau 26? 25 atau 26 ya? Lupa gua gitu. Pokoknya kalian harus tahu dulu nih rumusnya si debt to equity ratio. Oke, ada yang nanya nih, kenapa dikali 30%? 130%. Ya ini sebenarnya suka-suka kalian aja ya. Maksud gua, kan dia growth-nya kan 30% ya. Gitu kan. Nah, itu gue terserah aja kalian rumusnya mau gimana gitu. Boleh kalian misalkan, oh 30% dari ini berapa sih gitu. Misalkan 30% dari si ini berapa gitu. Oh 30%-nya segini gitu. Berarti untuk dapat yang ini itu tinggal ditambah sama 30%-nya lagi gitu. 30% sama awalnya gitu kan. Nah gitu sama aja kan hasilnya. Nah ini sebenarnya suka-suka kalian mau nulisnya gimana. Ini sebenarnya biar gue cepet aja sih gitu. Kalian boleh misalkan mau rumusnya itu adalah si siapa namanya si ini gitu kan ditambah sama 1 tambah 30% gitu. Sorry dikali ya. Dan hasilnya bakal sama-sama aja gitu. Ya itu sebenarnya suka-suka kalian aja sih. Ini ini cara gua aja biar lebih cepat kali 130% gitu. Ya kayak ya udah daripada lu ngitungnya lama, sebenarnya 30% dari si cash tuh berapa sih nambahnya kalau dia nambah 30% yang sama gitu. Ya udah biar cepet sama aja kan dikali 130% gitu. Itu suka-suka kalian aja mau ngitungnya gimana gitu. Kalau gua biar cepet ya langsung aja 130% buat di kalkulator gitu kan langsung dapat gitu. Dibanding kalian ngitung 30%-nya dahulu terus baru ditambah lagi gitu. Lama. Oke, eh kita lanjut ya. Di sini kita kan udah tahu nih ya si mana debt to equity ratio-nya kan. Si debt to equity ratio-nya adalah si total total equity dibagi sama si total liabilities-nya ini kan. Ketemu segini. Nah, untuk dapat total debt-nya yang baru adalah si total equity sama apa namanya ditambah si dikali sama si di area ini. Ketemu kan nih long term debt-nya yang total new debt-nya yang baru gitu kan. Nah, di sini itu juga cukup gampang. Kalian kan udah tahu nih ya, kalau ini berubah kan, ini berubah. Nah, kalian tahu nih total current liability saya berapa gitu kan. Kalian juga udah tahu total DP berapa gitu kan. Total debt itu kan sama aja kayak total debt itu sama aja kayak si current liabilities ditambah sama non current liabilities gitu kan. Nah, di sini kalian udah tahu kan current liabilities-nya itu current liability-nya itu berapa gitu kan. Kan current liability-nya segini. Kalian tahu nih total debt-nya berapa sih? Total debt-nya adalah yang baru tuh ini gitu kan. Berarti kan tinggal cari tahu nih si long term debt-nya berapa gitu kan. Ya udah untuk cari tahunya tinggal dikurang aja ketemu segini gitu kan. Ya udah berarti long term debt-nya segini gitu kan.
kita lanjut dulu di sini. Kita lanjut ke equity dengan common stocknya itu sama, dan return earnings-nya jangan lupa itu return earnings yang dulu ditambah sama addition to return earnings yang sekarang gitu. Ketemu segini, total equity-nya tinggal ditambah aja, dan total liabilities plus equity-nya adalah di sum aja, ditambah-tambahin lah ya. Nah, di sini kita tahu nih, identifikasinya apa sih yang beda. Di sini ada excess debt gitu. Perbedaan long term debt yang di sini, nih, di ini, yang ini, dengan yang ini gitu kan. Nah, itu namanya adalah excess debt. Beda sama yang sebelumnya gitu kan. Nah, sebelumnya kan sama nih ya, debt-nya segini-segini aja kan gitu, si long term debt-nya. Nah, di sini ada namanya excess debt gitu. Nah, di sini kita harus ngurangin dulu ya si si apa namanya, total liabilities plus equity sama si total asetnya gitu. Ketemu sebenarnya excess debt-nya si segini lah gitu. Nah, ini dapat dari mana? Ini dapat dari perbedaan debt yang ini itu, debt yang baru, long term debt yang baru dan yang lama itu tinggal dikurang sama si excess debt-nya gitu. Ketemu EFN-nya segini gitu. Sebenarnya kalau untuk identifikasi apakah dia ada excess debt atau enggaknya, ya kalian tinggal lihat ini aja sih, apakah dia long term debt-nya sama atau enggak. Biasanya kalau dia case-nya long term debt-nya berbeda, itu dia bakal ada namanya excess debt gitu. Oke, aman ya. Kita lanjut aja ke yang soal terakhir gitu. Nah, di sini juga sama aja, itu apa namanya, dengan asumsinya 35% gitu. Nah, di sini yang tadi gue bilang ya, ini sebenarnya kalian suka-suka aja. Misalkan kalau di sini rumusnya eh, tinggal yang sebelumnya, gitu kan, sel sebelumnya dikali sama satu tambah berapa persen gitu peningkatannya. Atau misalkan kalian mau langsung ini 135% gitu. Hasilnya sama, sama aja kok. Beda gitu kan. Ini kita lanjut, berarti salesnya adalah sales yang dahulu tinggal ditambah sama 35%-nya. Ini juga sama, tadi tambah 30%. Sama tambah 35%, ketemu EBIT segini, tinggal dikurang-kurangin aja, sales kurang cost kurang ada expense. Dengan asumsi interest rate-nya itu konstan, kita ketemu taxable income-nya adalah EBIT dikurang sama interest rate gitu. Nah, ketemu taxes-nya tinggal dikali sama 21% aja, ketemu hasilnya segini dari taxable income, berarti net income-nya adalah taxable income dikurang sama tax-nya. Nah, untuk dapat dividennya gimana? Balik lagi sama ya. Kita harus tahu si dividen payout ratio-nya dulu. Dividennya berapa sih? 27 bla 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 gitu kan, 27.000. Net income-nya berapa? 83, tinggal dibagi aja. Ketemu dividen payout ratio-nya itu adalah 0,3 gitu kan. 0,3 tinggal dikali sama net income-nya gitu. Ya kayak perbandingan aja ngikutin kan. Di sini berarti ketemu dividennya segini. Dan untuk addition to return earnings ya tinggal di apa namanya? Tinggal dikurang aja net income sama dividennya. Oke, kita lanjut. Di sini yang berubah ada current aset lagi-lagi, current aset, terus ada non current aset atau fixed asset, sama ada IP-nya. Oke, kita lanjut. Di sini tinggal dikali atau ditambah 35%, dikali 135% atau ditambah 35%. Ini juga sama ya, ditambah 35% atau dikali 135. Ini juga sama. Terus tinggal ditambahin aja, jadi total current asetnya ketemu adalah segini. Gitu. Nah, di sini juga untuk fix asetnya sama ya, tinggal dikali 130,5% atau ditambah 35%, ketemu total asetnya segini gitu. Oke, kita lanjut. Di sini kita tahu juga accounts payable-nya sama dan notes payable-nya sama gitu kan. Tapi dia mau memaintain debt to equity ratio-nya nih kan. Dia mau memaintain debt to equity ratio-nya, kita harus cari dulu ini tadi
itu adalah si total equity, eh, si total debt-nya dibagi sama total equity-nya, ketemu 0,71 gitu kan. Nah, berarti untuk tahu total equity, untuk tahu total debt yang baru adalah tinggal dibalik lagi aja gitu kan. Berarti si debt to equity ratio-nya dikali sama total equity-nya gitu. Ya jangan lupa ya kalau si ininya harus ditambah dulu kayak tadi. Ketemu kan si total new debt yang baru gitu kan. Nah, berarti kan kita nggak tahu nih kan kayak, oh gue nggak tahu nih si long term debt berapa gitu kan. Karena dia eh, mau maintain si di area sama gitu. Ya udah berarti karena kita tahu yang baru ininya segini, ya udah tinggal dikurang sama si ini, ngikutin rumus yang ini gitu. Total new debt kan udah tahu kan. Terus si total apa current liabilities-nya kita udah tahu, tinggal berarti ininya aja kan, X-nya ini berapa sih gitu. Ya udah berarti sama aja, tinggal di ini dikurang ini gitu. Oke, kita lanjut ke equity ini sama yang tadi gue udah bilang, ini jangan lupa ditambah ya si return earnings-nya. Terus total equity-nya ya seginilah totalnya. Si common stock tambah return earnings. Semua total liabilities plus equity-nya segini. Oke, kita lanjut. Di sini kita tahu ya, tadi ada kondisi namanya excess debt. Karena di sininya dia itu nggak sama. Nah, udah tahu, di sini kita harus ngitung dulu excess debt-nya. Itu rumusnya si total liabilities plus equity dikurang sama total aset gitu. Ketemu excess debt-nya adalah minus 28.000. Nah, berarti untuk external financing needed-nya adalah si perubahan ini, perubahan long term debt-nya dikurang sama excess debt-nya. Ketemu hasilnya segini. Gitu deh. Oke, eh, sebenarnya dari gue itu aja untuk materi si apa namanya chapter 4 ini. Masih gampang lah ya, nggak begitu susah. Kalian ya pintar-pintar dan teliti aja lah gitu kan identifikasi soalnya. Apakah dia misalkan dia mintanya debt to equity ratio-nya dia minta yang sama, terus misalkan account-accountnya yang berubah berapa persen tuh yang mana aja, itu kalian harus teliti gitu. Nah, kalau kalian udah teliti, ya udah kalian tinggal ngikutin alur rumusnya aja gitu. Oke, mau ada yang nanya? Gue hitung sampai 3 ya. Satu, dua, tiga. Oke guys, mungkin dari gue itu aja. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.